pertama dalam penyusunan RPJM desa tuh siapa saja yang membantu menyusunnya itu? Dalam penyusunan RPJM desa mungkin akan diceritakan dari mekanismenya ya. Iya. Pertama kan itu ada musyawarah pertama ketika kepala desa yang terpilih menyampaikan di musyawarah pertama ini, menyampaikan visi-misinya, terus kemudian membentuk tim penyusun RPJM yang musyawarah itu bersama BPD gitu ya. Nah, di tim penyusun ini ada dari unsur perangkat, lembaga seperti LTM, dari perempuan, dari kesehatan, dari Karang Taruna, semua dilibatkan di dalamnya di sana. Nah, si tim penyusun di dalam penyusunan RPJM pertama adalah penyampaian visi-misi kepala desa tentang BPD dan masyarakat. Kemudian dibentuklah tim penyusunnya RPJM. Penyusunnya dari perangkat desa, dari unsur tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, kesehatan. Nah, untuk tim penyusun RPJM ini selanjutnya melaksanakan penginventarisasian masalah dan potensi di daerah dengan melaksanakannya musyawarah dusun ya, dari diskus. Musyawarah dusun itu nanti dibahas mengenai apa potensi di dusunnya itu masing-masing dan masalahnya apa. Nah, itu diinventarisir dari gagasan dusun. Ada lagi musyawarah yang kedua, membahas arah kebijakan dengan data yang dihimpun dari masyarakat, dari dusun tadi. Dibahas arah ke depan, pembangunan, pemberdayaan, bidang pemerintahan, semua dirancang, disusun untuk 6 tahun ke depan atau satu periode pemerintahan kepala desa tersebut. Kemudian setelah disusun dirancang, ada lagi musyawarah penetapan. Di sana dibahas mana yang lebih prioritas, mana yang nanti di tahun yang mana gitu, posisi prioritas kegiatan. Sudah ada 1, 2, 3 musyawarah. Yang musyawarah ini penetapan oleh BPD. Persetujuan BPD ditetapkan jadi peraturan desa tentang RPJMD. Nah, itulah si RPJM ini dijadikan dasar untuk pelaksanaan pemerintahan desa selama 6 tahun ke depan. Jadi kalau tadi pertanyaannya siapa aja yang terlibat, tentu kalau di desa tidak akan terlepas dari BPD ya, BPD dan unsur-unsur lembaga yang ada di desa. Yang tadi saya sebutkan, tokoh agama, tokoh masyarakat, itu bisa unsurnya dari LPM, bisa dari MUI, Karang Taruna, BUMDes juga di sana, termasuk kader posyandu dan Jakarta. Gitu. Nah, kalau soal tadi kan udah dibahas tentang potensi desa apa? Kalau di potensi desa Mekarsari itu apa dulu? Potensi desanya? Mungkin pertama dari potensi sumber daya alamnya ya. Di Mekarsari yang menjadi yang potensial pemandangan alamnya. Mekarsari demografinya menurun, perbukitan jadi tidak rata, ada yang tinggi, dataran rendah, seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari wilayah utara wilayah utara desa Mekarsari itu kan di atas bukit ya,
kalau kita melihat ke selatan itu semua cekungan Bandung itu terlihat gitu. Ya, tentu dari sana kalau kita pandai-pandai memanfaatkan demografi Desa Mukasaluyu di wilayah utara bisa jadi tempat untuk wisata, untuk membuka warung dan sebagainya. Dan karena jalannya itu penyambung dari Kelurahan Cibenying yang berbatasan dengan Kota Bandung, kemudian itu di sebelah selatan ya, ke utara ada jalur kabupaten yang lurus dengan demografi tadi mendatar menanjak ke atas. Itu potensial buat para pencinta goes gitu, bersepeda dan trail. Itu juga kan potensi juga dari jalur yang bisa dipakai untuk lari atau berolahraga seperti itu. Tinggal bagaimana masyarakat sekitarnya mempersiapkan potensi yang sudah ada itu gitu. Selanjutnya dari alam ya, sumber daya alam atau demografi yang tadi. Nah, dari mata pencaharian kebanyakan kan pertanian. Kita salah satu desa yang mensuplai pasar-pasar di Kota Bandung, pasar Induk Caringin, pasar Cihaugelis, Cicaheum, salah satunya yang hortikultura ini dari kita. Nah, secara produk olahan ada yang sudah tembus ke kabupaten juga, kerupuk sumur, ya, nah seiring dengan melihat potensi itu yang ditangkap oleh para pengusaha atau pihak pengembang, salah satunya di wilayah selatan di gerbang masuk Mukasaluyu itu ada Puri Bambu. Kalau di sana lebih kepada bunga, wisata bunganya, juga bagaimana mengolah bahan dari bunga matahari contohnya atau biduri dan sedafalang menjadi produk lain. Misalkan biduri ada seratnya yang bisa dipakai untuk jadi kain. Lebih kepada pengolahan dan ilmu lah kalau di Puri Bambu. Di sebelah utara, tepatnya di RW 4 Dusun 2, itu ada kebun jeruk Bukit Sandi namanya. Itu juga bisa jadi salah satu wisata untuk mengajak keluarga, apalagi anak-anak ya, bermain, terus melihat langsung pemetikan atau bagaimana pembudidayaan jeruk itu di sana gitu, seperti itu. Untuk warga sekitarnya juga jadi ada potensi untuk ikut meramaikan tempat wisata dengan keahlian mata pencaharian pertaniannya gitu. Ya, di samping itu ya, itu kan yang udah existing, udah berjalan selama ini. Nah, mengingat ramainya perkembangan antusias masyarakat masuk ke Desa Mukasaluyu, ya mulai tumbuhlah kafe-kafe di sepanjang jalan ya, yang baru, dari mulai ya konsepnya herbal sampai sempat santai lah gitu untuk meeting dan segala macamnya sudah ada gitu. Nah, untuk meningkatkan potensi itu di RPJMD 1 apa sih Pak rencananya teh untuk pengembangan perekonomian? Untuk pengembangan perekonomian terkait potensi tersebut ya, sesuai dengan visi misi kepala desa, ada poin-poin penting di sana. Pertama, mengharmoniskan pemerintahan dan DPD dari sisi peraturan, pemerintah desa dari segi kinerja atau pelaksana kegiatan gitu ya. Kemudian ada penanggung jawab anggaran juga di sini. Kemudian di sini ada BUMDes kan ya, ada BUMDes, ada kelompok tani, ada kelompok perempuan, penggerak PKK termasuk posyandu di sisi kesehatan dan perempuannya. Kemudian ada Karang Taruna. Nah, di RPJMDes itu kan yang jadi pembahasan kita di visi misi.
kalau kita bisa mensinergikan kan lebih situ ke depan ini semua harus bersinergi untuk menggali potensi, karena visinya itu mengharmoniskan pemerintahan, menggali potensi, mengikut sertakan masyarakat, dan tujuannya untuk kesejahteraan. Jadi ini kelembagaan pemerintahan dulu melihat alamnya, sumber daya manusianya itu digali potensinya gitu. Kemudian untuk menggali potensi ini tentu si lembaga ini butuh keikutsertaan masyarakat. Jadi masyarakat ikut bergerak. Tujuannya buat apa ya? Buat kesejahteraan kita semua gitu. Itu di kan RPJM itu cerminan dari visi misi ya. Apa yang dijabarkan dari visi misi kayak gitu. Ini biar diringkes aja gitu. Ya secara lebih spesifiknya di RPJM kita lebih kepada peningkatan, contohnya karena ini terkait dengan kelembagaan, contohnya peningkatan kapasitas lembaga ini agar siap untuk pengalihan potensi kayak gitu. Kalau dari bidang infrastruktur tentu jalur-jalur yang potensial untuk wisata itu dibangun kayak gitu. Kemudian dari sisi untuk usaha, ya tentu pada akhirnya adalah ini harus dikelola secara usaha, maka di sini ada bumdes. Maka di sana ada peningkatan permodalan untuk yang berorientasi dengan ke pariwisata gitu kan. Nah ini salah satu contoh yang sudah kita jalankan di tahun sekarang. Pertama kita lebih ke promosi gitu ya, atau mengiklankan kita punya apa gitu. Saya menggerakkan Karang Taruna untuk membuat, karena sekarang zaman milenial gitu, pasti terkait dengan teknologi. Salah satunya yang gak asing buat masyarakat sekarang YouTube kayak gitu, Instagram ya. Kita mendorong Karang Taruna untuk menyebar ke setiap RW, mencari tahu di RW-RW itu punya kemampuan apa sih yang belum terpotret oleh desa gitu. Nah, alhamdulillah dari kegiatan itu kita bisa melihat dari mulai seni kita punya, pengrajin kita punya, pelaku-pelaku kreatif seperti modifikasi motor segala macam ada gitu. Nah itu tinggal, walaupun itu untuk usaha pribadi, tapi kan buat desa ini adalah potensi di kita gitu, yang bisa kita jual. Nah di samping itu bagi masyarakat yang hobi fotografi, mengingat demografi pasar itu sebenarnya, apalagi kalau dikemas secara aktif oleh orang seni fotografi, akan menunjukkan satu gambar yang Mekarsari itu indah gitu. Nah kegiatan Karang Taruna itu saya kasih nama update ya. Update. Iya, update itu kepanjangan dari unggah potensi desa terkini gitu. Jadi kita pengen tahu, dan ke depan mudah-mudahan konsisten si Karang Taruna ini dari awalnya sekarang menghimpun apa aja yang ada, ke depan lebih mendetil lagi permasalahan usahanya segala macam, jadi kita terpantau ini. Nah kalau untuk lebih kepada menunjukkan sisi fotografi atau videografi, kita fasilitasi semua warga masyarakat yang punya hobi diharapkan bisa memberikan hasil karyanya tentang desa Mekarsari dalam bentuk fotografi. Kasih nama Nuansa Mekarsari misalnya. Ya, mudah-mudahan dari ini semua ya seperti tadi mengharmoniskan dulu kelembagaan, mengikut sertakan masyarakat, ini kasih semangat atau jargon serasi kayak gitu. Ya kalau di provinsi mana namanya juara gitu ya. Kalau di Kabupaten Bandung ada Sabi Lulungan, kalau di Mekarsari untuk mempererat semua masyarakat pasca pilkades, karena tetap kalau desa itu dipilih secara langsung, ini praktis politik praktis.
ya kita mau ikat lagi semua masyarakat dengan kata serasi. Serasi kepanjangan dari selaras dengan hati, bergerak bersama memberi potensi gitu. Itu yang jadi ingin jadi semangat ditanamkan ke masyarakat. Dan itu juga yang terakhir kemarin, karena Mekarsaruyuk sudah direkomendasikan menjadi kawasan pedesaan kan. Dalam hal ini menuju ke desa wisata oleh Pak Ridwan Kamil, oleh Pak Gubernur, terkait dengan program pusat tentang nawacitanya Presiden, yang dimana membangun dari pinggiran gitu. Nah maka bukan mau nggak mau ya, siap tidak siap, Desa Mekarsaruyuk harus siap mempersiapkan diri untuk menjadi kawasan pedesaan atau desa wisata kayak gitu. Ya, salah satunya juga dengan adanya Desa Jarum, maka apa sih konsep yang akan jadi dilaksanakan di Mekarsaruyuk yaitu agroturism dan ekoturism gitu. Jadi pariwisata yang berbasis dengan pertanian atau dengan alam pertanian kayak gitu. Nah kemarin kita terakhir sudah mensahkan gabungan kelompok tani yang juga di sana ditanamkan namanya restorasi Mekar Makmur, yang mudah-mudahan semua potensi ini oleh gabungan kelompok tani, oleh BUMDes, oleh Karang Taruna, oleh PKK, oleh Posyandu dikelola dan menghasilkan produk-produk unggulan di Desa Mekarsaruyuk, dari kulinernya, pakaiannya, pendidikan segala macam bisa terkelola. Mudah-mudahan ke depan terrealisasi semua itu mungkin. Ya, ini pertanyaan udah Pak. Jadi ya, terima kasih ya Pak ya. Iya. Atas jawabannya. Maaf ganggu waktunya Pak. Iya, terima kasih Sensa. Ya mudah-mudahan cukup yang bisa saya berikan informasinya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya.